Kalau ibarat tadi akar, batang daun, akar, batang buah, kira-kira yang mana ya? Batang. Karena dia tegakkan sholat. Nah, berarti batangnya, berarti harus ada akarnya, harus diberesin dulu. Saya buat satu kajian ada 26 episode sampai ke bab iman itu selesai. Satu episode setengah jam, berarti sekitar ya 10-12 jam tentang itu. Tapi saya coba menjelaskan singkat, saya cuma mau cerita sedikit aja. Ada satu titik kehidupan Rasul yang paling sedih. Jadi Rasul pernah ditanya, kapan ya Rasulullah titik kehidupanmu yang paling sedih? Rasul bilang ada. Saya cerita, kata Rasulullah, adalah ketika 3 tahun terakhir, ketika pas Rasulullah sebelum hijrah, itu Rasul benar-benar ngeri sekali. Bukan hanya dipukul, bukan hanya kemudian dicaci maki, tapi setiap orang muslim disiksa di depan beliau. Sampai ketika diboikot itu kata para sahabat, mereka makan kulit pohon. Sampai yang keluar dari tubuh mereka itu sama kayak yang dimakan. Bisa dipahami ya. Jadi nggak bisa dicerna sama sekali. Dan mereka banyak yang meninggal gara-gara itu, banyak yang stres gara-gara itu. Dan ketika itu Rasulullah mengharapkan bantuan, beliau jalan dari Mekah ke Taif. Taif itu puncaknya Mekah. Kalau sekarang jalan naik mobil karena sudah mulus 3,5 jam. Anda bisa bayangkan jalan kaki dan berbatu terjal, kerikil-kerikilnya tajam. Sampai di atas ternyata sudah disiapkan pasukan penyambutan, anak-anak kecil yang sudah diprovokasi bawa batu. Rasul dilempari pakai batu. Sampai ketika pergi dilempari batu sampai kakinya berdarah di belakang. Rasulullah kemudian duduk di sebuah kebun, lalu kemudian mengeluh kepada Allah. Bukan mengeluh, beliau mengadu kepada Allah. Setelah mengadu kepada Allah itu kemudian, ya Allah, saya mengadu bukan karena mereka yang jahat, tapi karena aku kurang bagus strateginya, karena aku masih lemah dalam berdakwah. Bukan nyalain orang lain, tapi nyalain dirinya sendiri. Setelah itu kemudian datang malaikat Jibril bilang, sudah disiapkan 2 malaikat bawa 2 gunung. Kalau mau kepala mereka ditimpa pakai 2 gunung bisa. Apa kata Rasulullah? Jangan. Tapi saya minta pada Allah, dari keturunan mereka dikasih Islam. Itu kemudian doanya Rasul. Rasul pulang menyaksikan orang banyak, dan disitulah kejadian yang paling sulit dalam hidupnya Rasulullah. Ditinggal Khadijah, ditinggal pamannya, nggak ada yang melindungi kaum muslimin. Tiap hari dia ngeliat kaum muslimin banyak yang meninggal, dia melihat kaum muslimin susah luar biasa, dan keras banget kondisi pada saat itu. Dan pada saat itulah terjadi apa? Peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj terjadi ketika perjalanan hidup Rasul paling susah. Di titik paling susah malah disuruh sholat 5 waktu. Mungkin kita berpikir, Allah ini kayak nggak punya perasaan. Lah sudah susah ditambah suruh sholat lagi. Tapi coba, saya cerita. Umat-umat sebelum Rasulullah, termasuk Rasulullah umatnya, itu sebelum ada perintah sholat, kalau mau minta sesuatu pada Allah, baca di dalam Al-Quran, semua umat-umatnya harus minta melalui nabinya. Nabi Musa, kami lagi lapar, tolong dong turunkan. Mana wasallah turun. Musa lagi aus, jadi manja. Mau minta sesuatu harus minta sama nabinya. Nabi tolong dong. Nabi Isa, Yesus, kami pengen makan, turun makanan dari langit. Kami pengen turun segala macam. Jadi kalau minta harus lewat Rasulnya, termasuk pada Rasulullah Muhammad. Tapi ketika di malam itu Allah bilang apa? Saya tahu kalian sulit banget, saya tahu kalian susah banget. Maka bagi siapapun yang merasa sulit, yang merasa susah, ada hajat dalam hidupnya, dan semua orang pasti berhajat. Saya berhajat, antum punya hajat, kita semua punya hajat. Bagi yang punya hajat dalam hidupnya, semua yang punya kesulitan dalam hidupnya, yang punya keinginan yang pengen banget dia kabulkan, sekarang kalian boleh bypass. 5 kali kalian boleh bypass. Kira-kira kaum muslim ketika dengar kayak gitu gimana? Alhamdulillah. Maka kemudian mereka bilang, dari kemarin sudah diturunkan, wasta'inu bisobri wasalah, minta tolonglah kepada saya dengan sabar dan sholat. Maka apa yang kita minta pada Allah? Ihdinas siratal mustaqim. Sebelum ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kemarin kan kamu sudah janji mau bantu saya, sekarang saya minta tolong nih. Maka kita kemudian melihat doa itu sebagai apa? Sebuah cara untuk minta tolong. Kenapa? Karena kita punya hajat. Siapa yang bisa menjamin Keanu kemudian ketika sudah gede bisa kemudian jadi orang yang kita harapkan? Gak ada yang bisa menjamin. Jangankan Baim, jangankan Felix, Yakub aja gak berani jamin. Maka ketika meninggal dia tanya sama anaknya, siapa yang kalian sembah setelah saya mati? Padahal anaknya ada yang nabi, Yusuf, itu anaknya Yakub, gitu kan ya. Maka itu aja dia nggak pede. Apalagi kita ngurus Keanu, kita nggak bisa. Saya sudah melakukan hitungan di atas kertas, hampir nggak mungkin kita bisa buat anak kita jadi baik. Seperti Mas Baim bilang tadi lah, saya tuh nggak ngerti bagaimana kemudian ceritanya saya tuh bisa jadi kayak gini. Saya tuh nggak ngerti. Itulah namanya orang tua. Dan orang tua kenapa bisa begitu? Dia serahkan, dia bilang, ya Allah, kalau saya ngurus sendiri nggak akan bakal beres nih, mendingan saya wakilin aja pada Allah. Paham
paham maksudnya? Ngurusin sendiri nggak beres, udah wakilin kau. Itulah kata Allah, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Boleh, kalau kalian mau mewakilkan pada saya, Anda urusin dulu agama saya, nanti saya wakilkan ngurusin urusan Anda. Mendingan suruh Allah ngurusin urusan kita. Orang kita ngurusin urusan kita aja kita nggak beres. Nah, maka itulah kemudian yang kita harapkan. Maka sholat adalah bypass untuk permintaan kita. Dulunya nggak boleh. Sekarang boleh. Pertanyaan saya, kalau sudah di bypass kayak gitu, mau nggak kita mau untuk kemudian ngadep pada Allah? Kayak HP kita punya sinyal misalnya. Sinyal kita malam-malam sinyal kan makin kuat. Itu malam-malam kita disuruh naik. Makanya sholat yang pertama kali diperintahkan bukan sholat 5 waktu, tapi sholat tahajud. Kenapa? Sinyalnya lagi kuat-kuatnya. Maka kita disuruh minta, suruh download sebanyak-banyaknya. Lah kita sinyal lagi kuat-kuatnya malah tidur.